kita semua, sehingga ini menjadi kebiasaan, rutinitas hidup kita. Alhamdulillah berarti dia sedang membiasakan dirinya. Allah, pujian Allah untuk makhluknya, pujian makhluk sesama makhluk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illal ladzina amanu wa 'amilus solihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Shadaqallahul azim. Pemirsa, sahabat dakwah bil hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita bersyukur kepada Allah pada kesempatan kali ini kita masih diberikan anugerah berupa kesehatan oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa kebahagiaan, berupa menikmati nikmat yang telah Allah berikan ini, merasa sadar bahwa nikmat-nikmat yang Allah berikan ini merupakan nikmat yang terbesar Allah berikan kepada kita, maka ungkapan terindah kita adalah alhamdulillah. Segala puja dan puji kita tujukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat dan salam kepada Habibina al-Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam menjadi ciri khas kita dakwah bil hikmah. Mari kita lantunkan salawat Jibril pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan Allah merahmati, memberkahi kita semua. Sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam alaika, ya Habib salam alaika, salawatullah alaika, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sallallahu ala Muhammad, sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa, sahabat dakwah bil hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan selawat yang selalu kita lantunkan, baik selawat wajib kita ataupun selawat sunnah kita, ini menambah kecintaan kita kepada Habibina al-Karim Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pemirsa dakwah bil hikmah yang dirahmati Allah, tema kita kali ini adalah belajar dari kalimat tahmid atau alhamdulillahirabbil alamin. Ketika seseorang membaca alhamdulillahirabbil alamin. Episode pertama kita sudah membahas betapa dahsyatnya kekuatan basmalah. Pelajaran dari basmalah. Ketika seseorang sudah melakukan dengan asma Allah, maka dia akan menguatkan dirinya dan dia akan menyelesaikan segala aktivitasnya dengan ungkapan alhamdulillahirabbil alamin. Mulakan dengan basmalah, akhiri dengan hamdalah. Ini merupakan tuntunan yang diajarkan oleh para ulama-ulama kita kepada kita semua, sehingga ini menjadi kebiasaan, rutinitas hidup kita dan menjadi ciri khas dan karakter kita. Kita belajar dari ungkapan ini, alhamdulillahirabbil alamin. Ini adalah potongan atau ayat yang kedua setelah basmalah. Artinya ketika seseorang membaca surat alhamdulillahirabbil alamin, berarti dia sudah membaca sebagian kecil dari Al-Quran, yaitu adalah surah Al-Fatihah ayat yang kedua. Berarti kalau dia sudah membaca Al-Quran, ini pelajaran pertama. Siapa yang membiasakan dirinya membaca alhamdulillahirabbil alamin, baik ketika dia mengakhiri aktivitasnya, mengakhiri apapun kegiatannya, termasuk juga mau berdoa, dia ungkapkan alhamdulillah, berarti dia sedang membiasakan dirinya untuk mencintai Al-Quran.
Dia membiasakan dirinya membaca Al-Quran. Khairukum, orang-orang yang terbaik di antara kita adalah man ta'allamal Quran. Siapa yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya kepada orang lain. Pendengaran kita adalah pendengaran Al-Quran, bacaan kita adalah bacaan Al-Quran, penglihatan kita penglihatan Al-Quran, perasaan kita adalah perasaan Al-Quran, bahkan pergaulan-pergaulan kita ini berdasarkan nurul Quran, cahayanya Al-Quran. Ini menjadi satu kenikmatan yang luar biasa yang kita rasakan betapa dahsyatnya bagi siapa yang membiasakan diri membaca Alhamdulillahirabbil alamin. Dengan demikian, sahabat dakwah bil hikmah, mari kita biasakan diri kita untuk memulai dengan basmalah, mengakhirkan dengan hamdalah, berarti kita sudah membiasakan hidup kita dengan membaca, mendengarkan, bahkan mengamalkan Al-Quran Al-Karim. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kedua, pelajaran dari surah Al-Fatihah ayat kedua ini adalah bagaimana kita belajar Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja dan puji milik Tuhan semesta alam. Apa yang belajar dari sini? Pelajaran yang kedua ketika kita membiasakan Al-Quran, yang kedua adalah kita belajar mengapresiasi. Allah memuji dirinya. Pujian Allah untuk Allah. Pujian Allah untuk makhluknya. Pujian makhluk sesama makhluk. Kemudian pujian makhluk kepada Allah. Ketika kita membaca Alhamdulillah, berarti kita sedang memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah akan memuji kita sebagai makhluknya. Allah akan memuji kita di hadapan para orang-orang soleh dan termasuk para malaikat-malaikatnya. Dia bangga memiliki hamba yang selalu memujinya, dan Allah akan memujinya. Berarti kalau begitu dalam kehidupan kita sehari-hari, kita akan mudah mengapresiasi orang lain. Dalam kehidupan kita sehari-hari, kita belajar dari ayat ini bahwa kita harus membiasakan diri mengapresiasi, memberikan pujian, memberikan penghargaan, memberikan hadiah, dan ini adalah satu kekuatan yang biasa dilakukan Rasulullah SAW. Betapa nikmatnya, betapa bahagianya, betapa akan munculnya kasih sayang ketika satu sama lain saling memberikan kasih sayang berupa pemberian hadiah. Dan itu adalah apresiasi satu sama lain dengan kata-kata sederhana, tetapi justru itu membangkitkan semangat seseorang karena kita mengapresiasi, kita memuji, bahkan sampai memberikan penghargaan kepadanya. Bagi siapa yang membiasakan diri mengucapkan ini, berarti dia sedang mengapresiasi dirinya, mengapresiasi dia di hadapan Allah, dan dia diapresiasi oleh Allah di hadapan para malaikat-malaikat Allah, termasuk para nabi juga sangat mencintai orang-orang yang biasa memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa, sahabat dakwah bil hikmah yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, kita belajar dari surat ini, kita tidak akan pernah sombong. Kenapa? Karena yang kita puji adalah Allah. Kalau suatu saat kita diapresiasi, kita dipuji oleh makhluk, kembalikan pujian itu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena yang memiliki pujian itu hanya Allah. Ketika Allah memuji kita, kemudian makhluk memuji kita, kembalikan pujian itu. Alhamdulillahirabbil alamin. Apa yang perlu kita sombongkan? Karena memang tidak ada yang kita miliki. Yang kita hari ini hanya dititipkan. Yang kita hari ini hanya dititipkan oleh Allah berupa kekuasaan kah, status sosial kita kah, atau kekayaan kah, bahkan pendidikan tinggi sekalipun, itu semua titipan. Pada hakikatnya yang pemilik utama adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, mari kita biasakan kalimat tahmid ini untuk merontohkan keegoisan kita, merontohkan rasa diri yang paling besar, rasa diri yang paling mulia, rasa diri yang paling hebat, rasa diri yang paling tinggi. Maka kita tundukkan dengan kalimat Alhamdulillahirabbil alamin. Ini merupakan ungkapan terindah. Bahkan dalam sebuah hadis, afdalu dzikri la ilaha illallah wa afdalu du'a alhamdulillah. Ini ungkapan yang luar biasa indah.
zikir yang utama adalah la ilaha illallah, tapi doa yang utama, sebaik-baik doa adalah alhamdulillah. Karena ketika kita sedang mengucapkan alhamdulillah, selain merontohkan keegoisan kita, merontohkan kesombongan kita, kita pada saat yang sama sedang berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti pelajaran yang berikutnya adalah kita membiasakan diri berdoa. Bagi siapa yang berdoa kepada Allah, maka Allah akan mengabulkan, karena memang ketika alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Tuhan semesta alam, habinadi, hambaku memujiku, abadi, hambaku memujiku dan aku akan memujinya, aku akan angkat derajatnya, akan aku selesaikan masalahnya. Oleh karenanya, mari kita biasakan hidup kita dengan membiasakan diri dekat dengan Al-Quran, salah satunya mengamalkan surah Al-Fatihah ayat yang kedua, Alhamdulillahirabbil alamin. Ya, demikian sebagai renungan kita bersama, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qauli hadza nastaghfirullahal azim li wa lakum innahu huwal ghafurur rahim. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.